أيها الغراب الأسود. الألم والعذاب الآخرة أشد وأعظم. قل قل قل. أحد أحد. أحد أحد. بل اللات والعزى. أحد أحد. هي لك. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, sekarang Ethiopia. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak. Sedangkan ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena kondisi ibunya, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda, putra wanita hitam. Beliau dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar, lebih tepatnya keluarga Bani Jum'ah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Ketika Mekah dihebohkan dengan kemunculan seseorang yang menjadi rasul yang menyerukan kalimat tauhid, Bilal adalah kelompok orang yang pertama kali memeluk Islam, walau statusnya masih menjadi seorang budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir, dan juga yang lainnya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya. Pundaknya diikat dengan tali, kemudian diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa berkeliling sepanjang pegunungan Mekah. Akibatnya, bekas ikatan tali tersebut masih membekas di pundaknya. Umayyah selalu mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Bersama para algojo, mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk. Tetapi Bilal hanya berkata, Ahadun ahad, Allah yang Maha Esa. Kadang ia dipaksa duduk di bawah terik matahari. Dia juga pernah dibiarkan kelaparan. Panas membakar Mekah. Di sebuah lapangan berkerikil, tubuh Bilal bin Rabah terlentang menghadap sinar matahari. Bilal sedang disiksa. Tubuhnya yang hitam legam ditindih sebuah batu besar tepat di atas dadanya. Bilal merintih. Rasa sakit tidak tertahankan. Keringat mengucur deras. Rintihan Bilal terdengar menyayat hati. Di hadapannya berdiri Umayyah, majikannya yang sering menyiksanya karena Bilal masuk Islam. Tidak, demi Allah, engkau akan tetap mengalami hal seperti ini sampai engkau mati, atau engkau kafir dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza, teriak Umayyah sambil tersenyum penuh kemenangan. Namun Bilal tetap bergeming. Ia tidak mengikuti keinginan Umayyah. Dari bibirnya yang basah dengan peluh hanya terucap, Ahadun ahad. Suaranya terdengar lemah dan terputus-putus. Setiap kali Umayyah memaksanya, kalimat itu pula yang keluar dari mulut Bilal, Ahadun ahad. Sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat,
Napasnya terasa sulit dihembuskan karena impitan batu besar di atas dadanya itu. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. أم رب محمد أحد أحد اكفر بمحمد وأرح نفسك من هذا أحد أحد عليك اللعنة يا غراب جهنم التي يتوعد هذه الصخرة أحد أحد لا أريد أكثر من هذا أحد سب محمدا فقط أحد أحد الثقيل حقا لساني لا يحسنه Itu adalah puncak penderitaan Bilal. Derita Bilal baru berakhir ketika suatu hari Abu Bakar melewati tempat Bilal disiksa. Abu Bakar akhirnya membeli Bilal dari majikannya. Sejak saat itu penderitaan Bilal berakhir. Bilal akhirnya berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lainnya bersama Rasulullah SAW. ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ يعني إياه اشتريه سمي الثمن. هي لك تصلك الليلة منك. خرج من يدي فلا أحمل وزره خرج من يدي هل تقوى على النهي؟ أيها الناس اشهدوا أني أعتقت بلالا. يا لأبي بكر Ketika syariat azan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang pertama kali disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Beliau dipilih karena suaranya sangat merdu dan lantang. Beliau dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat menjadi penyeru azan untuk umat Islam. Pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi saat mengumandangkan azan 5 kali dalam sehari semalam. Keempat, Bilal memiliki keberanian untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam. Pada saat terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah, Bilal ikut dalam barisan pasukan muslim berperang melawan kafir Quraisy. Dalam peperangan, akhirnya Bilal bisa bertemu dengan majikannya yang dulu, Umayyah bin Khalaf, dan Bilal berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf. أسر وفداء نجوت إن نجا
pada saat Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, Bilal juga diperintahkan untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. تزوقا جاء الحق وزهق الباطل. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah, Bilal pergi meninggalkan Madinah menuju Syam untuk meringankan kesedihannya. Beliau akhirnya meninggal di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah dalam umur 63 tahun. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah pernah mendengar suara terompah Bilal di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.